Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa Waalaikumsalam. kembali pemirsa IGTV dan juga adik-adik mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial bersama saya Julia Fajarianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan juga menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam dunia kecerdasan buatan atau artifisial, yaitu AI untuk manufaktur dan etika di sekitar teknologi kecerdasan artifisial. AI kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari layanan, kemudian juga dunia kesehatan, dalam berbagai sektor gitu ya. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan oleh AI ini, hadir pula beberapa tantangan yang perlu kita pahami bersama. Ini terutama mengenai etika, kepercayaan, kemudian juga ada bias, serta bagaimana teknologi ini bisa digunakan secara bertanggung jawab. Pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama itu adalah Bapak Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin Eskom MT, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Raden Supriyanto SSD MSc. Beliau ini keduanya merupakan dosen pengampu di mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Selamat datang Mbak Sultan dan juga Pak Raden di studio. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak-Bapak, hari ini kita akan mulai diskusi dengan mengupas bagaimana AI ini mampu meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas pada sektor manufaktur, area industri yang dapat didukung oleh AI, hingga bagaimana kita menyikapi persoalan tentang AI dalam implementasi teknologi kecerdasan artifisial. Untuk itu, kita akan masuk ke paparan yang pertama dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin. Pada Prof. Sultan, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Yuli. Oke. Selamat bertemu kembali kepada mahasiswa Gunadarma dimanapun Anda berada dan para pemirsa Uji TV. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi yang akan kita bahas mengenai tentang AI untuk manufaktur. Pada sebelumnya kita sudah membahas bagaimana penggunaan AI. Nah di sini kita coba bagaimana sih AI itu dapat membantu proses pabrikasi. Nah, bantu ini kita akan beberapa adalah definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan definisi dengan AI untuk manufaktur? Ya, di sini kita katakan bahwa itu adalah kalau kita lihat definisinya adalah seperti yang sebelumnya adalah teknologi komputer yang dirancang untuk jadi untuk meniru ya, bukan nanti menggantikan nih yang adik-adik ya. Jadi dia hanya meniru seperti manusia. Ya, AI itu hanya meniru. Karena kita tahu bahwa AI itu ya data-datanya ya dari kita, sehingga dia pintar. Nah, sehingga dan untuk ini dia di pabrik. Jadi sebenarnya pekerjaan pabrik itu sudah dibuatkan oleh manusia, kemudian kita tanamkan ke proses berbasis AI tersebut, sehingga apa yang sering dilakukan oleh manusia dan dapat dilakukan oleh objek atau terutama robot-robot yang ada di pabrik. Sehingga teknologi ini dapat membantu dalam pabrik dalam menganalisis data, mengambil keputusan, ya, kemudian mengoptimalisasikan pekerjaan. Ya, pekerjaan yang rutinitas ya. Yang mungkin kalau dengan manusia lelah, dengan menggunakan dengan AI ini akan lebih cepat ya, tidak ada istirahatnya. Tidak istirahatnya, continue hasilnya. Sehingga maka AI ini dimasukkan di dalam manufaktur. Kemudian pada akhir adalah AI manufaktur itu adalah penggunaan machine learning. Ya, sebenarnya kita ada apa itu machine learning ya? Itu mesin yang isinya itu adalah dia dapat mempelajari sendiri. Yang dia mirip ya, saya ulangi lagi ya, dia mirip seperti berpikirnya manusia. Untuk mengoptimalisasikan proses pembuatan produk ya, melalui pengambilan keputusan berbasis data yang sudah disediakan. Nah, jadi tujuannya dari kenapa AI itu ditempatkan di dalam manufaktur, ya kadang kita lihat adalah untuk meningkatkan efisiensi, menekankan biaya, kemudian mencegah kerusakan mesin, mengubah pabrik menjadi pabrik cerdas. Tadi kalau misalnya kita lihat efisiensi berarti tadi ya efisien waktu ya, dia misalnya bisa non-stop. Kerjanya dia continue ya, tidak lelah gitu ya, stabil ya, sesuai pada komunisnya mungkin 2 jam 3 jam mungkin
udah mulai beda ya akan lakukannya. Menekan biaya. Nah, biaya ini kita kalau Indonesia kan banyak ya biayanya. Kemudian juga mencegah kerusakan mesin. Nah, di sini juga ada juga sistem ini di samping dia efisien, dia juga bisa mengontrol, memantau kinerja dari mesin tersebut. Nah, sehingga dia dapat mencegahnya. Namun kita lihat, nah itu dari tujuannya. Nah, sini kita lihat adalah komponen. Jadi kan kalau misalnya pabrik-pabrik ingin membuka berarti dia harus menggunakan beberapa komponen. Nah, sini kita tahu ada pasti 3 ya. Ini kita ada komponen IA itu ada 3 komponen yang wajib diada pada saat kita pabrik itu akan menggunakan AI sebagai proses dalam pabriknya. Nah, di sini ada teknologi perangkat keras, ya wajib perangkat kerasnya ya. Ada algoritma, space software. Nah, algoritma inilah yang kita katakan ini akan dibuat seperti berpikirnya mirip manusia, mirip kita. Kemudian dia mengintegrasikan ke dalam proses produk. Nanti dia 2 inilah yang akan dilakukan, dia harus melakukan apa. Ya, ketiga sebutnya saling melengkapi sehingga mampu menghasilkan sistem manufaktur yang lebih cerdas, ya, lebih cerdas dan lebih efisien. Nah, yang sini kita lihat gambarannya adalah ini ya, gambarannya adalah satu adalah teknologi perangkat kerasnya, 2 adalah algoritmanya, 3 adalah. Nah, seperti kita ulangi, algoritma itu kalau kita analogikan sebagai bagaimana sistem itu dapat bekerja dengan baik. Algoritma ya, susunan dari misalnya kalau misalnya cerdasannya, misalnya Anda contohnya Anda dari rumah ingin ke kampus gitu ya. Nah, ini kan ada macam-macam nih mode transportasinya. Ada yang menggunakan angkutan umum atau menggunakan pribadi. Angkutan umum ada 2, ada macam-macam. Ada yang transportasi udara atau ada yang pakai umum yang bisa privasi, ada juga. Jadi kita logikanya apa nih? Nah, logikanya pada saat kita ingin masuk ke kampus, pakai yang mana nih? Nah, sama seperti tadi ya. Di sini algoritmanya seperti itu. Nah, integrasinya adalah kedua ini digabungkan untuk dioperasikan di manufaktur apa. Dalam ini contoh kita menggunakan adalah pabrikasi untuk yang menggunakan robot, ya pasti dengan robot. Nah, kita bahas ini adalah teknologi yang pertama adalah teknologi perangkat keras ya, bagian tinggi ya. Di situ adalah pertama adalah teknologi perangkat keras yang berfungsi sebagai pondasi dia yang akan mengumpulkan data. Ya, yang blok 1 itu adalah komponen dari pengumpulan data. Ini yang penting. Pada literasi sebelumnya pengenalan adalah ada istilah kamera ya, bagaimana kita memilih kamera itu merek-mereknya sama jenis-jenisnya sama ke kinerjanya. Nah, di sini ada sensor. Nah, tapi sensor itu bertugas dia sebagai mengukur berbagai parameter mesin, suhu misalnya, getaran, tekanan, akustik. Nah, sensor ini kalau misalnya dalam manusia itu seperti kita mata, telinga, ya, peraba, pandangan. Ini adalah sensor untuk melihat situasi dari lingkungannya. Nah, kemudian situ ada kamera. Ada industri kamera itu sensor kamera industri adalah untuk menangkap citra tadi. Sebenarnya sebelum edisi sebelumnya kan bagaimana cara pemilihan kamera ya, ada yang zoomnya bagus juga. Nah, kameranya digunakan untuk menangkap produk yang akan diproses dalam pabrik gitu ya. Disinilah pabrik itu menangkap citra tadi ya, gambar apakah bentuknya bulat atau apa suaranya. Kemudian juga di sini ada yang kita lihat ada AI atau chip GPU ya. Nah, sebelum dikirim ke server ya, diolah itu ada juga satu proses yang namanya tadi ada AI chip atau edge computer yang itu yang mengolah datanya, data sendiri ya. Sebenarnya kalau kita diolah itu, kalau kita kan udah MQD sudah lah. Jadi data yang tadi diolah, kemudian diproses, baru dia kalau memang dia terhubung ke dalam internet, ya dia akan internet. Kalau tidak ada dalam disebut. Nah, olah tersebutlah kemudian masuk server itu. Nah tadi ya, gabungan data tadi ya, server yang paling bawah ya, ada server dan penyimpan data. Nah itu semuanya tadi data-data yang dikumpulkan, kalau dalam kita kan dalam otak ya. Nah ini dia server ini. Ya, semua data tersebut akan ditampung itu sebagai media pembelajaran untuk mesinnya nanti. Nah kemudian yang tadi robot cerdasnya. Nah inilah setelah dilakukan olah, kemudian diinstruksikanlah kepada robotnya tadi untuk melakukan yang diinginkan dari user tadi atau yang diprogram tadi, apakah melakukan pengelasan ya,
apakah dia melakukan pengelasan atau apa. Ya, di sini jadi fungsi utama di perangkat keras ini adalah kata Anda dia mengumpulkan data, ya data dikumpulkan, dia di dalam menggunakan sensor, menggunakan kamera, kemudian menjalankan proses komputasi dengan AI, tadi pakai algoritma, ya. Tadi proses tadi ya, kemudian mendukung otomasi menggunakan industri robot. Ya. Yang kedua komponennya kita lihat adalah yang warna hijau itulah algoritma perangkat lunak ya tadi. Kalau komponen perangkat keras tidak ada softwarenya ya tidak ada matanya sama kita nih ya. Manusia misalnya tidak belajar gitu ya. Tidak belajar ya kan tidak ada apa? Tidak ada ilmunya dia jadinya. Manusia itu dia akan belajar. Nah, sama mesin ini. Sudah ada mesinnya, ada komponen-komponennya disiapkan, tadi ada apa-apa, ada robotnya, tapi dia tidak diberikan tadi ya, pendidikan untuk mempelajari apa sih yang harus dipelajari. Nah, inilah sebagai algoritma seperti kita ini, ya. Kita ini kalau tidak belajar, tidak baca-baca kan, ya tidak ada manfaatnya juga. Nanti kita mau lakukan apa nih. Nah, disinilah. Jadi komponen yang kedua ini adalah algoritma kontak yang sebagai otak dari sistem AI ini. Jadi dia mengubah tadi data yang tadi data yang dari sensor, dari kamera, kemudian dia diolah yang tadi mentah itu menjadi suatu informasi. Nah, informasi inilah sebenarnya informasi apa? Apakah dia melakukan pengangkatan, pengelasan, pengecatan, atau pencetakan? Ya, jadi dia membaca. Nah, di sini ada beberapa algoritma kalau kita lihat ada machine learning, deep learning, optimisasi, analitik, manajemen ini. Nah, mesin ini kita adalah semacam algoritma yang digunakan. Ya, sini kita mesin learning berarti dia bagaimana dia mempelajari pola dari operasi mesin dasar dari pola-pola dari mesin tadi kontaknya. Kemudian ada deep learning mendeteksi cacat bagaimana dia mendeteksi cacat objek yang dia digunakan gitu ya. Nah, itu dari mesin learning. Kemudian ada predictive arithmetic. Ya, macam juga beberapa ya. Jadi fungsi dari yang softwarenya ini adalah sebagai jadi mengubah data yang tadi gabungan data-data di data sensor, getaran dia menjadi suatu informasi. Informasi nanti akan informasi. Kemudian setelah melakukan dia memprediksi. Prediksi maksudnya data yang diambil itu suhunya untuk apa nih? Misalnya suhunya sekian berarti dia harus mendinginkan ruangan. Suhunya terlalu panas mendinginkan, suhu terlalu dingin pemanasan. Jadi dia dengan sistem ini dia akan mempelajari gitu ya, mempelajari data yang diperoleh. Sama saja kita ya. Kita mencari data, kemudian kita pelajari nih, ada bagian-bagian data ini bagaimana. Ya. Jadi ya kemudian setelah itu dia melakukan otomatisasi proses prediksi kualitas. Selanjutnya dia dalam ini memberikan rekomendasi keputusan secara cerdas. Ya, jadi berpikir dulu dia dapat selanjutnya untuk apa nih. Nah, sudah mulai langsung ke bagian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah integrasi dari proses. Kita lihat di gambar ini ada beberapa. Nah, kemudian ini adalah dalam melakukan proses tadi, hasil yang dari pengamatan dari data-data yang diambil oleh peralatan tadi, kemudian diolah oleh bagian yang kedua, algoritma dari software tersebut, diolah, dihasilkan seperti tadi, kemudian dikirim data itu dihasilkan di bagian deteksi pada proses produksi. Jadi komponen 3 ini adalah integrasi dari IA ke dalam proses produksi. Nah, pada tahap ini hasilnya adalah analisa AI terhadap aktivitas manufaktur sehingga memberikan manfaat yang baik nyata kepada perusahaan. Nah, bisa ini katakan dalam itu ada implementasi berupa ada kualitas infection ya, yaitu kamera tadi AI tadi melakukan pemeriksaan produk ya, conveyor berjalan tadi ya. Jadi produk ini cacat atau tidak. Jadi sebelum dia dipabrikan, nah itu lengan-lengan akan memilih nih ya. Jadi dia lihat cacatnya yang mana nih. Kalau yang cacat dia di-reject, kalau yang bagus dilanjutkan. Kemudian juga ada proses tadi ya, predictive maintenance. Nah, misalnya tadi mesinnya sudah aus lah, atau misalnya sudah gear-gearnya sudah rusak, atau dia akan memprediksi ini harus segera dilakukan maintenance terhadap peralatan conveyornya. Ya. Kemudian juga ada di sini juga beberapa decision support, yaitu mengajukan rekomendasi melalui, jadi bisa dipantau ya. Tadi ada monitor ya. Monitor itu adalah semacam dashboard ya, dashboard untuk apa-apa yang telah dilakukan dalam proses industri ya. Menjanjikan rekomendasi kepada manajer sini melalui dashboard interaktif berdasarkan dari data yang real time.
Jadi berapa produk yang bagus, berapa produk yang kurang bagus akan dipromosikan atau kondisi-kondisi. Jadi semua aktivitas dari itu akan user sebagai manajer akan diinformasikan segera ya. Nah, lain kalau misalnya kita yang konvensional gitu ya, tanpa ada AI ini. Kalau misalnya dengan Humian itu dia ada kerusakan, nanti sajalah setelah selesai ini kita melakukan, nanti dikirim ke bagian menanggung jawab. Tapi enggak, dengan sistem AI ini kerusakan itu tim tetap berjalan, informasi dari kerusakan atau apa langsung dia bisa kita pantau melalui dashboard yang ini. Ya, jadi itulah komponen yang kita lakukan di dalam sistem AI dalam manufaktur. Nah, kita sekarang masuk ke dalam arsitektur. Nah, berarti kan apa sih arsitektur adalah? Nah, kalau kita lihat definisi arsitektur ini adalah rancangan. Jadi industri itu dirancang dulu, ya modelnya seperti apa. Kita sudah tahu komponen-komponennya, ya. Kemudian kita tahu juga tadi cara kerja komponennya. Nah, sekarang kita bentuk nih, kita pakai arsitekturnya kayak gimana? Ya, di sini jadi itu adalah sistem menghubungkan mesin, tadi ada mesinnya, ada datanya tadi, kecerdasan buatan tadi, AI-nya tadi, algoritma, dan manusia, ada manusia juga seperti tadi, tetap ada manusianya. Jadi tadi katakan kan bahwa AI ini adalah bentuknya adalah meniru, ya maka katakan kecerdasan buatan. Jadi meniru, tetap harus ada manusianya di dalam sistem tersebut. Ya, suatu dia ada kesalahan, dia tetap harus ada dibantau oleh seorang manusia. Nah, di sini kita lihat ada 4 lapisan ya. Yang ada lapisan 4 dalam arsitektur komputer ya. Nah, di mana setiap lapis ini dia itu berfungsi berbeda-beda. Kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini kita lihat adalah lapisan dari perangkat tadi ya, perangkat tadi ya. Komponen tadi ya. Komponen dari perangkat ketiga ini. Nah, di sini adalah bagian yang paling, kalau kita lihat levelnya paling bawah gitu ya. Nah, tadi ada 4 lapisan ya, garis bawah. Nah, lapisan ini bukanlah bagian-bagian tadi ya, dia langsung berinteraksi dengan objek yang akan kita proses gitu ya. Dikatakan bahwa lapisan ini adalah langsung dengan mesin produksi. Di situ dengan kita lihat ada sensornya ya, ada gambar-gambar sensornya, ada real time. Kita contoh salah satu adalah mesin ini dia akan mendeteksi, kita lihat adalah ada mendeteksi suhunya, getarannya, ya tekanannya dari bus ini. Nah, maka saya katakan tadi ya, kalau ada dia error dari SIM itu, langsung pusat akan tahu. Ya, maksudnya manajer itu akan melihat, ini ada kerusakan nih, harus segera diselesaikan jangan sampai kerusakan tersebut. Ya. Nah, di sinilah lapisan layer ini ya, dia akan melihat. Nah, jadi fungsi utama dari lapisan layer ini adalah dia mengumpulkan data-data secara real time. Seperti dia real time memantau kondisi mesin terus. Jadi selama dia mengolah itu, yang mengerjakan dia juga tetap sistem ini dipantau mesinnya ini. Ya, mesin dipantau, kemudian melakukan proses awal, proses kemudian mengirimkan data ke bagian server tadi. Jadi kan ada 3 ya komponen. Nah, kemudian kan masuk ini lapisan kedua. Lapisan kedua kita lihat ya beberapa lapisan. Ini lapisan kalau kita lihat adalah ada edge computing. Ya, jadi dekat sensor itu ada semacam yang mengolah data lebih dekat nih sebelum dia diproses ke yang jauh. Ya, jadi dia lebih cepat prosesnya. Di sini katakan adalah edge computing ini proses data yang dilakukan ya prosesnya dekat dengan mesinnya tadi, ya alatnya tadi. Ya, sebelum dia dikirim ke server ya. Jadi ada semacam agennya gitu ya. Bikin ini dia di sini adalah dia jadi sini kita melihat tujuannya adalah untuk memastikan data tidak hilang dan mudah diakses oleh sistem pusat. Mestinya ada error gitu ya. Di sini misalnya ada error, ada apa-apa itu dia sudah diolah sehingga data yang sudah diambil oleh sistem ini dari sistem pertama tadi layer itu sudah bersih sehingga dikirim ke bagian server pusatnya. Nah, sehingga pusatnya tinggal mengolah informasinya, dia melakukan apa. Jadi kalau kita lihat fungsi dari sistem lapisan 2 ini adalah menyimpan data dalam jumlah besar. Ya, tadi ya, karena kan untuk belajar nih, kalau seperti perpustakaan juga kemudian dia harus dilengkapi dengan security. Nah, jangan lupa security ini sudah ada. Ya, setiap kemarin pasti ada security-nya. Supaya hal-hal yang tadi sudah diolah itu tidak ada yang merusak. Ya. Kemudian tadi akan menyiapkan data tersebut ada untuk data tadi untuk diproses ya, data suhu, data getaran, data ketekanan itu kan diproses tuh.
apakah tekanan ini, jadi sudah ada range datanya, apakah tekanan ini melebihi dari mesin bergetar atau dia kurang. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kemudian dia mengintegrasikan data dari berbagai sumber tadi, di tempat untuk belajar. Nah, di lapisan ketiga kemudian kita lihat adalah misalnya proses intelijen ini ya. Definisi katakan di sinilah otak dari IA untuk manufaktur, dia bekerja memproses data yang ada. Ya, kita lihat sini ada seperti dia, ada machine learning, predictive maintenance, kemudian juga ada computer vision. Sebenarnya kita juga ada yang visionnya. Nah, disinilah kita lihat ada beberapa manfaatnya kalau kita lihat yang paling bawah itu. Yang pertama, machine learning ini adalah algoritma yang belajar dari data tadi masa lalu ya, mengenai pola yang mesin. Jadi dia sudah pelajaran dahulu nih ya. Kalau misalnya dia mengerjakan datanya banyak, harus apa yang mesin, harus lebih cepat atau apa? Kalau datanya lebih kecil harus apa? Kalau misalnya dia sebelumnya itu suhunya panas, dingin, jadi diolah ya. Jadi algoritma mempelajari data, maksudnya data yang masa lalu untuk mengenali pola yang normal mesinnya. Oh, jadi kalau misalnya dalam jam sekian ini datanya banyak, kecepatan mesinnya jangan terlalu besar. Dia pelan-pelan ya. Karena datanya banyak, dia harus melihat. Nah, di sini kata tadi dia bisa mempelajari ya. Sehingga dapat umur dari mesin lebih panjang mesin ya. Jadi dia manfaatnya dia mengenali pola normal dan tidak normal, tadi ada yang bawah ya. Kemudian mendeteksi abnormal dan tidak akurat. Kemudian dikatakan semakin banyak data semakin pintar. Maksudnya tadi kata semakin kita banyak data itu semakin kita tahu, seperti saya sebutkan tadi adalah pemilihan juga tahu nih, oh ini bentuknya udah cepat ya, oh ini barang ini bagus nih, nggak ada cacatnya. Karena dia sudah banyak belajar ya. Sama kita kan, kalau kita sudah banyak belajar untuk beli barang, oh ini sudah baca nih. Nah, karena dia sudah banyak informasi mengenai objek yang akan kita beli kan. Sama juga mesin ya. Jadi karena objek yang dia akan diolah itu sudah tahu banyak mestinya harus produknya harus seperti ini. Nah, karena belajar dia akan tahu nih produknya bagus. Kalau bagus grade A, grade B, sama kayak kita. Nah, kemudian juga sini ada yang menggunakan predictive maintenance. Di sini katakan yang tengah itu yang nomor 2, IA itu memprediksi kerusakan sebelum terjadi agar pabrik tidak berhenti tiba. Nah, sebelum kerusakan itu sudah dikasih warning itu. Ya tanda kuning atau merah ya, sehingga dia bisa memprediksi nih, wah nanti 2 hari ini mesin ini saya kerjanya 2 hari, dia ulang lagi, gitu ya. Ya kemudian di sini lapisan keempat ya, lapisan keempat ini adalah lapisan algoritma ini yang kita gunakan adalah lapisan keempat ini adalah yang terakhir nih ya, lapisan layer ini. Nah kita lihat ini berupa dashboard, lapisannya tempat manusia memantau kerja dari AI tadi. Ya dia memantau. Nah seperti tadi ya, karena AI ini bukan harus tidak ada, ini harus ada, tetap ada manusianya. Ya 3 lapisan inilah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dari kesimpulan tadi di arsitektur ini bahwa keempat lapisan tersebut dia membentuk alur kerja AI yang integrasi, mulai dari pengumpulan data, menyimpan, menganalisis, kemudian mengerjakan, tetap dia memantau. Jadi arsitektur ini menjadi fondasi, menjadi smart monitoring yang mampu meningkatkan kualitas produksi, efisien, serta mengurangi downtime industri tadi. Jadi perlu sekali ya di seperti kita ini. Saya ulang begini. Bentar. Baik, terima kasih Prof. Sultan atas paparannya yang menarik nih ya. Adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa GTV gitu ya, dari paparan tadi yang diawali oleh Prof. Sultan, kita bisa melihat bahwa artificial intelligence itu bukan lagi sekedar teknologi pendukung gitu ya, tapi telah menjadi bagian penting dalam transformasi industri modern gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan sedikit ada alat-alat di manufaktur ya Prof, yang memang sudah mengimplementasi adanya AI gitu ya. Bagaimana AI ini mampu meningkatkan efisiensi, kemudian juga produktivitas serta kualitas proses bisnis di berbagai lini manufaktur. Nah, tapi di dalam perkembangan AI ini, sektor manufaktur tidak berhenti pada konsep dan juga penerapannya aja gitu ya. Teknologi ini akan terus berkembang sesuai dengan inovasi apa yang terbaru gitu. Kemudian nanti adanya peluang bisnis yang lebih luas lagi di dunia industri di masa depan. Nah, pada segmen berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai teknologi yang mendukung AI, juga implementasinya di berbagai proses manufaktur serta tren perkembangan AI di masa depan untuk diproyeksikan. Nah, tetap bersama kami di acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial.
Selamat bergabung kembali di acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Masih bersama saya Julia Fajarianti dan kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Bapak Profesor Dr. Nursultan Salahuddin Eskom MT dan Bapak Dr. Raden Supriyanto SSI MSc. Nah, baik, pada segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana artificial intelligence ini memberikan kontribusi yang signifikan di dalam dunia manufaktur. Nah, kini kita akan melanjutkan bagaimana gitu ya pembahasan berikutnya melihat perkembangan dan juga teknologi AI dari perspektif yang lebih luas lagi, mulai dari perkembangan teknologinya, kemudian implementasinya, serta arah perkembangan atau tren di masa depan. Kita akan melangkah lebih jauh untuk membahas berbagai perkembangan teknologi dan juga implementasi yang mendukung dari AI dalam manufaktur ini serta trennya di masa yang akan datang. Kita akan melanjutkan pembahasan dengan narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Nursultan Salahuddin. Kepada Prof. Sultan, kembali saya persilakan. Terima kasih. Baik, masih saya damai, masih tetap yang aksis di ini. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang tujuan, definisi, kemudian komponen, kemudian ada arsitektur. Nah, arsitektur sebenarnya ini dilakukan juga sebenarnya sudah perkembangan ya. Jadi beberapa perkembangan ini berapa dari generasi-generasi ya. Jadi perkembangan ini sebenarnya bukan tahun ini aja. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi boomingnya inilah pada saat ini. Nah, sini ada, yang ini adalah kita lihat sektor seni ini dimulai dari sisi yang sederhana gitu ya. Ini yang generasi pertama kita lihat ya. Ini adalah generasi dari perkembangan manufaktur ya. Kita lihat ya, kita lihat belajar. Nah, ini kita belajar nih, dia ada dikatakan dari pertama ini dia otomasi berbasis sudah ada peraturannya. Jika ya saya tadi jika penuh tutup, jika kurang tambah gitu ya. Tidak ada. Jadi mesin tidak melakukan pembelajaran. Hanya sudah ada di manualnya seperti ini. Kalau penuh ambil, jadi dia mesin tidak dipelajari. Nah, sini kita lihat arsitekturnya adalah ada sensor, ada PLC, aktuator, ada produksinya. Ya. Jadi di awal ini dikatakan bahwa industri memanfaatkan suatu program logic controller atau PLC dan sistem otomasi berbasis rule base. Jadi sudah ada rule-nya, sudah ditetapkan ya, aturannya, sudah ada SOP-nya katanya ya. Mesin menjalankan tugas yang telah diprogramkan tanpa dia tidak diberikan untuk kemampuan belajar. Jadi ini tok saja ya manual, misalnya ya seperti manusia kali ya gitu ya. Manusia kan udah pokoknya ditutup tapi dia aja kan apakah tutupnya muter atau apa tidak. Ya. Jadi dia produksinya sehingga cocok untuk produksi yang berurus ya, kontinu aja tidak ada. Yang generasi yang pertama. Kemudian di generasi kedua ini lanjut tadi ya katakan perkembangannya. Jadi sebenarnya AI itu sudah ada tapi masih dalam tahap ya seperti tadi ya kita bisa ada nih baru SD gitu ya, baru SD kita ya SMP, SMA sama kuliah. Nah, itulah kecerdasan kita. Nah, mesin juga sama nih. Sudah ada generasi pertama, kedua, ketiga, jadi dia dilatih untuk cerdas, mirip. Nah, di generasi kedua ini kita lihat sudah ada machine vision. Ya, machine vision ini sudah menggunakan kamera. Kalau tadi kan tidak ya. Kalau tadi mesin itu sudah kita ajari nih. Ya, sekarang sudah dia bisa mengenali objek yang akan dia proses ya. Generasi kedua ya, sini sudah menggunakan kamera ya, ada industrinya. Kemudian kita lihat contoh penerapannya, ada ini, ini tidak oke atau oke. Ya sudah dimengenal nih, kalau tadi kan enggak ya, pokoknya tutup, pada di botol tutup, oke tutup, buka ini sudah ada misalnya. Jadi pada perkembangan di sini sudah ada kamera industri, sudah ada pengolahan citra tadi gambar citra memungkinkan mesin melakukan infeksi kualitas secara otomatis. Seperti karena tadi ya ada citranya nih. Oh ini besi hasilnya masih ada yang kelupas, ada yang retak. Nah, jadi harus ada. Nah, di sini mesin vision ini mulai digunakan untuk mendeteksi cacat produk, mengukur defensi, membaca barcode, meningkatkan esensi kualitas produk. Jadi sudah mulai ada image-nya belajar. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke generasi 3 ini. Ya pada generasi 3 ini sudah ada machine learning. Tadi kan baru vision. Nah, mereka machine learning, berarti mesin belajar nih. Namanya juga machine learning ya. Sudah mulai dia membaca data-data yang diperoleh oleh sensor-sensor tadi. Ya, dia tidak lagi berupa pasif ya, tapi sudah mempelajari. Nah, dalam generasi ini adalah di tahun 2000, mulai 2000 sampai 2015 nih, ya sudah ada machine learning. Nah, dengan ini dia dengan generasi ini sudah meningkatkan kesejahteraan data industri.
Nah, data-data dari macam-macam. Tadi kalau misalnya tadi ada About ya, Geri itu sudah tahu nih. Menggunakan algoritma mulai menetapkan, mengajari pola operasi mesin dan proses mesin. Jadi di sini sudah ada yang mampu dia memprediksi kerusakan peralatan. Sudah mulai nih ya. Alatnya sudah rusak, sudah harus diganti atau diservis ya. Jadi kalau kita lihat dari arsitekturnya ada sensor, ada Internet of Things-nya, IoT-nya ya, yang bawah dia. Arsitek umumnya sudah ditambahkan Internet of Things-nya, ada collision data, ada engineering, kemudian ada machine learning dan prediksi dan aksi kontrolnya. Generasi ketiga. Ya. Nah, generasi keempat kita lihat juga generasi keempat ini sudah mulai ada deep learning, sudah mempelajari datanya sudah banyak tadi ya. Jadi bukan ukuran-ukuran mesin apa, baut-bautnya sudah ada gitu ya. Baut yang model kecil, gede sampai yang mini-mini ada. Jadi kalau dia deteksi, data tersebut sudah dikenal nih sama kita nih. Kalau kita sudah belajar, kita sudah dari SD, SMP, SMA, kuliah apalagi. Oh, dari matematika udah. Ini soalnya nih, sama tuh. Jadi mesin sudah belajar, dia langsung berdeteksi, oh ini ada cacat nih, langsung dia reject. Ya. Jadi dalam deep ini dia kemajuannya memperluas kemampuannya dalam memahami data yang secara kompleks yang banyak. Generasi 3 ini. Dia terutama ada data cita, ada video, sudah jadi dia menggunakan beberapa teknologi yang digunakan ya. Jadi dia digunakan untuk mendeteksi beberapa pengenalan objek, ada juga sudah mulai ada robot kolaborasi. Sehingga analisis kualitas dari produknya ini lebih akurat dan lebih tinggi gitu ya. Nah, ini yang kelima, generasi kelima kita lihat. Nah, generasi kelima ya yang smart factoring nih. Nah, ada smart nih. Kita lihat ya kalau lihat gambaran ada berinteraksi sendiri. Seperti otomatis ya, tanpa manusia dia. Sudah di lahan tersebut sudah otomatis semua ya. Jadi di generasi inilah smart factory sudah otonomus manufacturing mulai 2022 mungkin di negeri maju sudah mulai ada ya. Dari sekarang ini sudah mulai kan industri itu sudah mulai mungkin kalau kita lihat di TV gitu ya sudah bikin mobil aja sudah cepat ya dan berapa jam sudah jadi ya mobil kita lihat sekarang ya mau produksi mobil ya sudah press sudah jadi. Kalau orang kan mungkin lama mungkin dalam satu hari dengan menggunakan mesinnya baru mungkin satu mobil sehari tapi dengan mesin ya robot ketika lihat di TV itu ya sudah beberapa produksi sudah pakai AI. Jadi sini dia sudah menuliskan pabrik sendiri menggunakan Internet of Things. Jadi penggunanya sudah bisa lihat dari rumah dia sekarang buat remnya. Dia itu ada edge computing, ada cloud istilah ini sudah banyak. Nah dalam sini melakukan pemantauan. Dia pemantauan, menganalisis, kemudian dia memprediksi. Tadi gambarnya. Sehingga mengambil keputusan sekarang ini diterusin atau tidak. Nah ini produk ini cacat atau tidak. Bagus atau tidak di pasaran. Nah jadi mendukung. Di sini juga menggunakan energi. Ya mungkin kalau energinya sudah ada, dia akan prosesnya tidak terlalu cepat ya, dan disesuaikan dengan energi yang tadi. Nah ini adalah perkembangan dari AI itu dalam manufaktur. Nah sekarang kita masuk ke tadi. Teknologinya apa aja sih? Ya, berarti kan perlu teknologi juga nih. Ya, nah jadi dunia juga, jadi seperti tadi kita sekolah itu sama tuh ya. Sekolahnya di mana sih? Nah ini teknologinya di mana sih dia? Nah, inilah kita katakan teknologi ini adalah di sini kita akan teknologinya teknologi berarti terdiri dari metode ya dari fungsi-fungsi kombinasi teknologi tersebut menginginkan sistem berfungsi menjadi lebih cerdas produktif. Nah, jadi beberapa metode ini yang digunakan teknologinya. Nah di sini kita lihat adalah beberapa teknologi machine learning. Sebelumnya ada machine learning kita ulang lagi ya. Apa sih machine learning? Katakan dia di sini tadi bukan machine learning dia dapat belajar. Jadi kita lihat langsung keunggulannya adalah jadi dengan menggunakan mesin ini dia mampu mempelajari tadi ya ada machine learning, dia ada memprediksi mengharapkan tadi ya teknologi tadi yang ada machine learning. Kemudian juga di situ kita lihat adalah teknologi deep learning. Tadi udah ada machine learning sama ya deep learning ini berarti kan teknologi algoritma yang digunakannya ya. Keuntungannya mampu belajar, kemudian ada lagi teknologi deep learning ya. Banyak ada learningnya lah ya. Kemudian ada computer vision. Nah, computer vision kita bahas sebelumnya ya di sini. Ya. Teknologi ini yang kita gunakan untuk dapat mempercepat proses nulis tadi. Kemudian ada learning, ada reinforcement learning. Kita lihat sudah mulai mengambil keputusan sendiri yang mampu mengenasi masalah sensual tadi. Dia sudah dibeli ada. Kita lihat ada robot-robot sudah mulai bekerja sendiri. Kemudian yang ini NPLP sudah pelajari sebelumnya nih ya, materi NPLP program-programnya ya. Nah, dia sudah mulai bisa bicara dengan manusia dengan pakai suara, mesin sudah mengikuti ya.
Jadi dengan MPL ini ada Mouse algoritma ini, bahasa kita suara, kemudian masuk ke algoritma ini, dia menggerakkan suatu pergerakan robotnya tadi. Ya, itulah. Jadi teknologi sini saya simpulkan adalah kelima yang disebut saling membangun dalam seperti ini, sehingga mesin dikatakan tadi mesin learning fokus mempelajari pola dari data, kemudian ada deep learning menangani kompleksitas dari data kita tadi, ada computer vision untuk memungkinkan inspeksi visual tadi alat tadi dilihat kerusakan tidak, kemudian ada reinforcement learning mengoptimalkan, jadi mendeteksi sedang. Yang terakhir adalah NPL ini adalah memfasilitasi komunikasi tadi ya, komunikasi manusia dengan mesin yang present tadi. Jadi dia melalui ini tadi. Nah, jadi kemudian kita implementasi ini, yang mungkin kita implementasi singkat, Indonesia ada beberapa gedung sini untuk manufaktur, kemudian dia dari AI ini, kemudian ada dari farmasi, kita bisa lihat ya, farmasi, kemudian dari semikonduktor, semikonduktor, kemudian dari pertanian, kita banyak nih, Indonesia sekarang lagi booming untuk meningkatkan pertanian, kita bisa menggunakan AI ini. Kemudian juga dengan kesehatan, ya perlu kesehatan sehingga banyak diberikan lagi. Kemudian dari pertahanan ya, sekarang pertahanan kita nih, ya banyak seperti yang tadi, beberapa pertahanan juga menggunakan nanti jangan-jangan ada pesawat tidak tanpa awak, pesawat tempur tapi tidak awaknya. Nah, kemudian juga ada pertahanan kita lihat. Nah, kesimpulan seperti yang di sini. Kemudian di sini juga kita lihat trennya masa depan ya. Kita masa depan ini kita lihat adalah beberapa perkembangan yang ini bisa kita lihat adalah bukan ada beberapa ini seperti, kemudian ada human, kemudian ada beberapa tadi, kemudian ada berapa juga mesinnya. Nah, ini ada kemudian. Nah, di sini kita simpulkan bahwa tren ini adalah masa depan dari AI. Jadi kalau kita simpulan dari AI implemented ini adalah, jadi artificial ini menjadi teknologi kunci dalam transformasi industri modern dengan menggunakan data dari sensor, kamera, sistem, produk. AI mampu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi berdua adik-adik nih, ya, dengan masa depan nanti perlu kecerdasan yang belajar tadi. Ya, sehingga dengan AI ini, tadi AI ini adik-adik inilah yang akan mempelajari, memasukkan data-data tersebut ke dalam AI sehingga sesuai apa yang inginkan tadi. Saya itu ya untuk mungkin AI. Terima kasih Prof. Sultan atas paparan lanjutannya gitu ya. Kita tadi melihat bahwa ternyata AI ini itu terus menghadirkan berbagai teknologi, kemudian juga inovasi gitu ya. Tadi ada computer vision gitu ya Prof ya. Sehingga untuk inspeksi itu jadi lebih cepat, tidak maksudnya mengurangi gitu ya, mengurangi kinerja manusia yang tadinya misalnya 2 hari dikerjakan menjadi 1 hari jadi jauh lebih cepat gitu ya. Terus kemudian ada teknologi NLP yang sehingga yang tadinya kita sekarang bisa mengenali suara si mesin itu kita cukup perintahkan dengan suara gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu faktor penting di dalam meningkatkan daya saing industri di industri atau di era yang sekarang ini. Nah, tapi di balik peluang-peluang tersebut, nah ini adanya aspek yang tidak kalah penting dan tidak boleh kita abaikan gitu ya, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa teknologi AI ini kita gunakan secara bertanggung jawab. Jadi inovasinya boleh nih semakin maju, tapi harus kita imbangi juga dengan nilai-nilai etika agar implementasinya tetap memberikan manfaat bagi manusia dan juga lingkungannya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke paparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu mengenai etika di dalam pemanfaatan AI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Raden Supriyanto. Pada Bapak Raden, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Julia, adik-adik mahasiswa serta pemirsa UGTV sekalian. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya terkait dengan AI dan etika ya, maupun kaitannya dengan trust dan bias. Baik. Jadi tadi mungkin sudah banyak dijelaskan sama Pak Sultan peran AI dalam manufacturing ya, termasuk tadi ada generasi 1 sampai dengan 5 begitu Pak ya. Dan ya harapannya tadi apa, smart industry atau smart atau ya artinya yang memang AI bisa merancang, mendesain suatu produk dengan cepat gitu ya, akurat dan sebagainya. Jadi kalau kita ya simpulkan tadi sebenarnya AI itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang biasa rutin dikerjakan manusia dengan lebih cepat, bisa lebih baik dan sebagainya. Tapi intinya ya di situ ada tantangan ya. Artinya dengan adanya AI bukan berarti pekerjaan manusia itu akan diambil gitu ya oleh AI atau robot-robot yang tadi misalnya di industri ya misalnya melakukan
perakitan mobil bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat sini sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat tadi ya, terutama dalam manufacturing tadi, memunculkan beberapa semacam kekhawatiran ya atau ketakutan maupun juga harapan ya. Jadi kalau kita lihat di situ nanti jangan-jangan AI itu pinter banget akhirnya bisa menguasai dunia gitu ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Tapi sebenarnya tidak juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya beberapa film-film yang sudah film fiksi ya, seperti dulu dari Terminator dan sebagainya atau Wall-E distopia itu ya. Intinya banyak pekerjaan memang bisa dikerjakan oleh robot yang berbasis AI tadi, tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia karena masih banyak pekerjaan yang memang belum bisa ya, artinya belum mampu dikerjakan oleh robot ya atau berbantu AI tadi. Jadi kalau kita lihat di situ beberapa science fiction ya terkait dengan super intelligent, robot overload, kemudian Skynet skenario. Jadi seolah-olah nanti dunia itu akan kiamat karena robot sudah menguasai dunia ya, sehingga robot justru diskenariokan seperti akan menghabisi manusia seperti itu ya. Kemudian jobless future itu ya, tapi nggak semua pekerjaan kan memang bisa diambil robot ya, sehingga kalau kita lihat banyak nanti kita bisa lihat beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa diambil alih oleh robot sepenuhnya ya. Nah, seperti misalnya film The Wall, distopia itu intinya kalau kita amati sekarang ini banyak robot-robot yang digunakan untuk sebenarnya membantu manusia, tapi kadang-kadang manusia terlena ya. Jadi dengan adanya kemudahan yang demikian banyak itu manusia jadi misalnya malas bergerak, kayak semuanya misalnya dibantu oleh alat-alat tadi yang memudahkan segala macam ya. Artinya dengan punya smartphone Anda bisa melakukan kegiatan itu dari tanpa bergerak, tanpa berpindah tempat, itu Anda bisa melakukan transaksi, membeli dan sebagainya. Artinya semuanya itu sebenarnya ada nilai positif negatifnya ya. Jadi memang tujuan awalnya kalau membantu itu ya bagus, tapi kalau misalnya manusia terlena, akhirnya manusianya juga merugi sendiri ya. Akhirnya banyaklah misalnya dengan contohnya anak-anak komputer lah misalnya, itu dengan adanya ChatGPT program segala macam bisa di-create ya. Jadi nantinya ujung-ujungnya bisa kita lihat nanti kalau memang tidak pernah mencoba misalnya berpikir kritis dan sebagainya, itu malah justru akan merugikan. Artinya anak-anak ya memang tidak bisa programming dari scratch. Jadi kalau dikasih masalah itu kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan secara sistematis dengan baik. Artinya logical thinking-nya itu bisa menurun dengan adanya AI tadi gitu ya. Nah, tapi tadi di situ ada ketakutan atau kekhawatiran maupun juga harapan ya. Jadi Humanity Amplify itu contohnya tadi dengan AI robot tadi bisa menyebabkan pekerjaan-pekerjaan seperti mengelas, merakit mobil dan sebagainya itu bisa dikerjakan oleh robot dengan lebih baik dan lebih cepat ya. Kemudian Humanity Unbound itu intinya ya seperti tadi misalnya sekarang juga ada robot rumah tangga ya yang membantu misalnya ngepel dan sebagainya, sehingga memungkinkan ya tugas-tugas tadi tidak harus semuanya dikerjakan manusia, tapi robot bisa membantu ya. Kemudian AI Human Partnership ya. Jadi intinya seperti misalnya seorang desainer misalnya mau mencoba, atau seorang misalnya penulis gitu ya, mencoba membuat suatu esai atau misalnya membuat suatu produk tapi dibantu dengan rancangan AI, itu partnership antara human dengan AI ya. Jadi manfaatnya hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian ada recovery of leisure ya, ada new reason dan sebagainya. Jadi ada juga selain tadi ketakutan juga harapan ya. Jadi intinya bagaimana nanti ujungnya kita bisa memanfaatkan AI seoptimal mungkin untuk kebaikan manusia itu sendiri gitu. Jadi ya jangan terlalu dipikirkan akhirnya nanti robot-robot yang seperti yang dalam perang itu sudah banyak sekarang tentara di robot ya. Jadi nanti robot bisa menguasai dunia, itu masih terlalu jauh ya untuk itu ya. Kemudian masalah risiko, intinya kecerdasan buatan terutama tadi kalau kita lihat di manufaktur itu bisa mempengaruhi risiko ekonomi. Artinya misalnya dengan adanya pabrikasi menggunakan robot itu memang ada sebagian pekerja yang tadinya buruh di sektor itu bisa berkurang. Itu artinya bisa sedikit mengurangi pendapatan. Artinya ada risiko ekonomi di situ ya. Nah,
Untuk meningkatkan itu berarti manusia yang beralih misalnya yang tadinya pekerjaan yang rutin tadi ya beralih ya. Sekarang kan banyak juga misalnya pekerjaan baru yang diciptakan dengan adanya kemajuan AI tadi ya. Seperti dulu kalau misalnya terutama dalam e-commerce itu kan banyak pekerjaan yang dulunya tidak ada sekarang jadi ada gitu ya. Jadi setiap orang ya bisa jualan dengan platform e-commerce ya. Itu juga ekonomi yang artinya risiko ekonomi yang dampaknya baik gitu ya. Kemudian bisa juga menjadi alat penting untuk mengelola dan memitigasi bentuk risiko ya. Contohnya misalnya tadi dalam manufaktur itu bagaimana misalnya mendeteksi apakah alat itu perlu maintenance atau belum misalnya. Nah itu dengan adanya AI maka bisa dideteksi ya misalnya apakah misalnya produktivitasnya sudah menurun sehingga alat itu perlu diservis dan sebagainya ya. Nah, di situ ada istilahnya konsep tentang nilai-nilai mesin atau nilai kemanusiaan. Nanti ada mesin value dan human value. Kalau nilai mesin konteksnya kaitannya dengan misalnya budaya, industri, dan sains tadi. Misalnya dengan adanya mesin tadi, contohnya dalam manufaktur tadi, efisiensi, kemudian produktivitas itu meningkat dengan tajam ya dibandingkan menggunakan manusia biasa ya. Kemudian mudah diselesaikan secara algoritma dan dioperasikan dalam sistem komutasi. Artinya ya mesin tadi bisa diprogram untuk mengerjakan tugas-tugas misalnya inspeksi, kemudian misalnya tadi memproduksi dalam ya dari generasi 1 sampai 5 tadi ada aspek-aspek logika dan algoritma yang diterapkan pada mesin tersebut ya. Kemudian menunjukkan keunggulan ekonomi atau kognitif dalam mesin dibandingkan manusia. Ya, tadi intinya dengan mesin tadi yang istilahnya tidak punya lelah gitu ya, sehingga secara produktivitas dia bisa berproduksi misalnya dalam waktu yang lama tanpa adanya lelah tadi ya, dan kemampuan misalnya untuk kognitif misalnya big data analysis itu artinya komputer atau sistem AI tadi mampu misalnya mengekstrak maupun menghitung data dengan kapasitas yang sangat besar yang mungkin kalau dikerjakan manusia biasa itu akan sulit sekali ya. Tapi intinya nilai mesin dengan nilai kemanusiaan atau human value itu berbeda ya. Kalau kita lihat di sini nilai mesin itu penekanannya pada optimality ya. Jadi bagaimana misalnya membuat suatu mesin yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan secara optimal ya. Kemudian tadi efisiensi ya. Efisiensi bisa waktu, bisa biaya dan sebagainya. Artinya kita bisa lihat satu mesin yang misalnya tadi perakitan mobil misalnya itu mengelas gitu ya. Mungkin kalau satu orang hanya bisa menyelesaikan 2-3 mobil, tapi dengan robot itu satu hari mungkin bisa 10-20 sekaligus gitu ya. Jadi dengan efisiensi dan kecepatan ya. Kemudian juga termasuk precision ya. Karena tadi dilengkapi dengan sensor, kamera dan sebagainya sehingga pekerjaannya itu bisa lebih presisi ya. Kemudian bisa mengklasifikasikan, mengidentifikasi misalnya untuk tadi part infection ya, apakah suatu produk itu cacat atau tidak ya. Mungkin kalau dilihat dengan mata telanjang manusia itu akan sulit, tapi dengan adanya kamera dengan resolusi tinggi, cacat itu bisa terdeteksi dengan baik ya. Kemudian bisa melakukan namanya discrimination ya, membedakan misalnya satu kelas dengan kelas lain ya. Kemudian readability ya, luarannya bisa dibaca dengan baik ya. Kemudian compressibility misalnya dalam hal misalnya kemampuan untuk mengompres data ya. Kemudian replicability ya, bisa direplicate dengan baik ya dengan teknik-teknik seperti misalnya AI sekarang sudah bisa membuat misalnya lukisan dan sebagainya ya, menyerupai lukisan seorang master gitu ya, atau pelukis yang handal ya. Kemudian invulnerability maupun reliability. Jadi AI artinya tidak mudah rusak atau misalnya error gitu ya. Kemudian reliability ya, jadi handal gitu ya kira-kira. Jadi ini fokus tentang mesin value atau nilai-nilai mesin. Sementara kalau kita lihat di sini ada nilai kemanusiaan ya. Kalau kemanusiaan itu ya paling dasar itu namanya survival. Jadi manusia paling dasar ya kebutuhan untuk bisa bertahan ya. Kemudian relationship ya. Kalau sudah mampu bertahan, mempunyai hubungan relationship, kemudian self esteem, pride-nya ya atau kebanggaannya ya. Kemudian bisa melakukan transformasi ya, internal cohesion ya,
kemudian making difference, dan terakhir adalah serving ya. Jadi kalau level tertingginya ada sebagai melayani gitu ya. Jadi kalau kita lihat survival di level itu relationship itu ada family dan sebagainya, caring ya, friendship dan sebagainya itu. Kemudian dari 7 level ya, atau 7 tingkatan kalau dalam human value gitu ya. Jadi paling tinggi tingkatannya ya kalau kita mampu tadi kontribusi ya. Jadi survival itu hanya untuk bertahan hidup, relationship itu membina hubungan sesama gitu ya. Self esteem itu kebanggaan diri. Jadi misalnya membuat suatu prestasi yang bisa dibanggakan ya, transformasi ya, continuous learning dan sebagainya, sampai pada tahap terakhirnya adalah tadi kontribusi ya, memberikan kontribusi kepada sesama ya. Nah, jadi intinya kalau kita lihat di sini menyangkut kelakuan perbuatan yang sesuai dengan norma dan menghormati martabat manusia ya. Jadi kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai norma dan dalam hidup bersama atas tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Itu adalah human value ya. Kalau tadi mesin value kan lebih ke optimalisasi, efisiensi, kecepatan dan sebagainya ya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Ya kalau kita ringkas di sini ada nilai kemanusiaan, ada kesadaran ya, consciousness, kemudian pemahaman, understanding, perasaan, sensitivity, kemudian penegakan, judgment ya, kemudian agency atau responsibility. Baik, ya ini beberapa contoh misalnya bagaimana potensi bahaya atau gangguan yang bisa ditimbulkan AI ya terhadap orang, organisasi maupun terhadap sistem itu sendiri. Oke, untuk ya mungkin untuk bagian pertama ini kita nanti lanjutkan ke AI yang dipercaya, artinya kita bicara tentang standar ya, bagaimana standar itu bisa standar dan norma itu tadi bisa mengatur supaya AI itu lebih baik diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk bagian sesi kedua itu dulu mau Ibu Julia. Baik, terima kasih Pak Raden atas paparannya gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Raden Supriyanto bahwa AI ini dirancang untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan manusia gitu ya, bukan untuk menggantikan manusia. Nah, keberhasilan AI ini itu nggak kita hanya ukur dari kecanggihan teknologinya gitu ya, tapi gimana teknologi tersebut bisa kita manfaatkan, kita kembangkan secara etis, transparan, tanggung jawab gitu ya. Nah, ini juga mulai ada nih tantangan-tantangan yang perlu kita antisipasi. Nah, ini akan mengarah gitu ya kepada potensi penyalahgunaan teknologi. Maka tadi sudah disampaikan bahwa adanya nilai kemanusiaan di sana. Nah, kemudian kita akan lanjut ke segmen yang berikutnya, mulai dari trust AI gitu ya, dan nanti akan ke arah bias AI gitu ya. Tetap bersama kami di acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Selamat bergabung kembali di acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Baik pemirsa, tadi pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana artificial intelligence ini memberikan kontribusi besar di dalam dunia manufaktur, sekaligus kita memahami pentingnya etika sebagai landasan di dalam perkembangan dan juga pemanfaatan AI secara bertanggung jawab gitu ya. Nah, sekarang semakin meluas nih pemanfaatan AI. Saat ini mulai tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Raden gitu ya, terkait trustworthy dari AI, yaitu perkembangan AI dan manfaat AI yang tidak hanya cerdas tapi juga aman, adil, transparan, bisa kita percaya gitu ya sebagai pengguna. Nah, bias AI ini di dalam AI itu muncul ketika misalnya ada data ataupun proses pengembangan yang belum sepenuhnya merepresentasikan suatu kondisi yang sebenarnya gitu ya. Jadi ada potensi menghasilkan atau munculnya keputusan yang kurang adil nih. Nah, sementara trust atau kepercayaan ini menjadi salah satu faktor penting yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menerima pemanfaatan teknologi ini secara aman serta penuh keyakinan. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan pada segmen yang ketiga,
juga paparan berikutnya dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Raden Supriyanto. Kepada Bapak Raden, saya persilahkan. Bu Julia, ya adik-adik mahasiswa serta pemirsa UTV. Jadi untuk membuat bahwa AI itu dapat dipercaya, maka harus ada pedomannya gitu ya. Nah, kalau di Amerika itu ada namanya NIST atau National Institute of Standard and Technology ya. Nah, kalau di kita namanya BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Nah, intinya kalau kita lihat di situ tuh badan tersebut tugasnya adalah mengembangkan standar ya, kemudian panduan ya, kemudian juga praktik terbaiknya, artinya best practice-nya seperti apa ya. Ya kalau di NIST itu dia mengembangkan standar, panduan dan praktis dalam bidang sains, teknologi, kemudian keamanan, cyber dan AI. Jadi kalau kita mungkin ada juga ya seperti BSSN ya, Badan Cyber Sandi Negara itu ya. Kemudian ya BSN secara umum ya. Kemudian ada beberapa badan atau lembaga yang mengurusi standarisasi. Jadi, nah kenapa perlu distandarisasi tadi supaya tadi kita mendapatkan produk atau hasil dari AI itu yang dapat dipercaya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 aspek di situ, ada secara teknologi ya, akurasi. Jadi intinya luaran yang dihasilkan oleh produk yang berbantuan AI tadi harus menjamin akurasi dari produknya ya. Kemudian tentang reliability ya. Handal artinya produk handal itu maksudnya dia selalu menghasilkan luaran yang sama secara konsisten terus-menerus ya. Jadi ada reliability, ada robustness ya. Kalau robust itu terkait dengan kemampuan untuk menghandle irregularity. Artinya robust itu yang tahan terhadap gangguan. Artinya kalau misalnya suatu kondisi ya tidak terpenuhi, dia tetap akan berjalan sesuai dengan kondisi yang normal gitu ya. Jadi robust. Jadi kalau reliable itu menghasilkan sesuatu yang selalu konsisten, sementara kalau robust tuh kalaupun ada gangguan dia bisa tetap menghasilkan sesuatu yang acceptable gitu ya. Kemudian resilient and security. Jadi tahan terhadap aman ya, dan tahan terhadap berbagai gangguan tadi ya. Itu secara teknik. Kemudian secara social technology explainability. Artinya produk-produk yang misalnya AI, misalnya ada ChatGPT, misalnya menghasilkan suatu, atau misalnya suatu algoritma menghasilkan suatu prediksi misalnya gitu ya. Nah, di situ harus bersifat explainability. Artinya produk atau luaran dari sistem tersebut harus dapat dipahami atau dapat menjelaskan atau dapat dijelaskan secara gamblang sehingga mudah untuk interpretasikan ya. Nah, jadi explainability dan interpretability itu related ya, atau terkait ya. Jadi produk yang dihasilkan itu harus bisa menjelaskan misalnya secara mudah kepada usernya. Kemudian bisa mengatasi privacy ya. Jadi intinya produk yang dihasilkan bisa memastikan bahwa privasinya tetap terjaga ya. Termasuk di situ adalah safety ya. Privacy lebih kepada individu, kalau safety secara keseluruhan keselamatan ya. Kemudian mampu handle namanya managing bias. Jadi mampu kalau misalnya ada bias atau bias ya, hal-hal yang di luar hasil yang diharapkan, itu berarti bias ya. Nah, itu harus bisa mengelola bagaimana menghandle biasnya tadi ya. Kemudian guideline-nya itu harus berprinsip pada fairness ya. Kesetaraan gitu ya, kemudian accountability ya, dapat dipertanggungjawabkan, accountable ya. Jadi kemudian transparansi juga. Jadi 3 aspek tadi, technological ya, secara teknologi, secara sosial teknologi, maupun secara prinsip guideline-nya atau panduannya gitu ya. Jadi nah dengan adanya ketiga standar tadi, maka kita bisa memastikan bahwa luaran dari AI tadi dapat dipercaya atau yang disebut dengan trustworthy AI gitu ya. Jadi itu ada risiko dan ada karakteristiknya. Intinya tadi kan ada ketakutan ya. Takutan itu berarti ada risiko yang mungkin diasumsikan besar gitu ya. Tapi sebenarnya dengan konsep-konsep standar tadi, maka kalau dipenuhi standar itu ya harapan ketakutan tadi akan berkurang atau mau minimal gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat trustworthy AI itu ada beberapa aspek ya. Tadi ada
sudah dibahas tadi tentang eh, fair, imparsial tadi ya, kemudian robust ya, reliable, kemudian privacy, safe, secure, kemudian responsible, accountable, kemudian transparent, explainable. Jadi itu yang tiga aspek teknologi, sosioteknologi, dan guideline tadi adalah bagian dari AI trustworthy itu ya. Jadi kalau kita lihat di situ bagaimana misalnya contohnya di sini ya, AI yang bisa dipercaya misalnya konsumen melakukan transaksi dengan organisasi ratusan dan ribuan kali sehari melalui tindakan seperti menggulir halaman web ya, perbankan online, kemudian menelpon klien dan sebagainya. Nah, transaksi ini tampaknya gratis tetapi sebenarnya tidak ya. Mata uangnya adalah data konsumen ya. Nah, kemudian pelanggan harus dapat dipercaya. Artinya data dari konsumen tadi harus dipastikan safety-nya ya, keamanannya, privasinya dijaga gitu ya. Sehingga kalau itu semua terpenuhi ya, makanya sekarang ada mobile banking, artinya ya intinya perbankan yang menyimpan data-data pelanggannya itu harus menjaga privasi dari masing-masing pelanggannya ya, sehingga akan menghasilkan sistem yang dapat dipercaya atau trustworthy system ya. Jadi intinya akan meningkatkan meningkatkan kepercayaan pelanggan ya. Jadi kalau misalnya sistemnya nggak secure, misalnya tidak aman, maka orang akan malas menggunakan misalnya mobile banking. Tapi dengan adanya tadi pilar-pilar tadi yang harus dipenuhi, maka kita bisa menggunakan sistem dengan lebih tenang ya, karena tadi keamanannya terjaga. Ya, contohnya di sini analisis AI di Amerika Serikat untuk kelompok pekerja utama, misalnya di situ berdasarkan studi ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih terekspos AI, ada yang less ya, ada artinya yang tidak terlalu ya. Ya misalnya agriculture itu ya sekarang dengan adanya drone, dengan adanya IoT dan sebagainya, maka agriculture adalah salah satu bidang yang memang bisa banyak melibatkan AI untuk meningkatkan produktivitasnya ya. Kalau di Amerika itu pertanian yang berbasis AI yang menggunakan robot, menggunakan drone dan sebagainya itu sudah banyak dan meningkatkan produktivitas ya. Kemudian bidang engineering ya, demikian juga ya, tadi seperti manufacturing adalah bagian dari engineering yang more expert terhadap AI. Artinya bidang-bidang tersebut banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dengan berbantuan AI ya. Kemudian ada science, computing, bisnis ya, ya dengan berbagai bidang tersebut. Bisnis diantaranya misalnya bikin bisnis intelligent itu dengan AI ya, dengan big data analisis, maka sebuah perusahaan bisa misalnya mencoba melihat bagaimana profil dari kompetitornya ya, itu bisa dilihat bikin dashboard bisnis intelligence-nya ya. Tadi masalah production, ya, transportation ya, termasuk ya. Jadi ya sekarang di Indonesia kan sudah ada MRT, LRT itu ya, itu adalah menggunakan teknologi juga ya, yang menggunakan sensor, dan tadi disebutkan dalam di sesi pertama tadi masalah sensor dan sebagainya. Nah, itu adalah bidang-bidang yang erat atau more exposed terhadap AI ya. Jadi transportasi ya kereta tanpa masinis, artinya dengan menggunakan sensor, dengan menggunakan berbagai AI based tadi ya, AI tadi ya, maka itu bisa dilakukan secara semacam otonom gitu ya. Kemudian maintenance ya, manajemen maintenance ya, tadi misalnya kapan misalnya suatu misalnya pabrik itu atau suatu sistem itu harus dilakukan maintenance, itu bisa dilakukan dengan bantuan AI untuk mendata misalnya misalnya produksinya sih sudah berapa misalnya, kemudian terakhir di maintenance kapan, sehingga itu bisa dijadwalkan secara tepat sehingga tidak akan mengganggu produktivitas secara umum ya. Kemudian dalam bidang kesehatan ya, ini banyak sekali sekarang robot-robot yang bisa membantu dokter atau pasien ya dalam hal penanganan misalnya perawatan ya, home care dan sebagainya, itu sudah cukup banyak ya yang diterapkan dalam bidang kesehatan gitu ya. Kemudian yang less exposed itu ya ada beberapa, misalnya tadi termasuk art entertainment ya, itu masih relatif ya. Entertainment itu banyak manusianya ya, biasanya lebih ke manusia. Jadi kalau robot mungkin nyanyi mungkin belum banyak ya, atau belum ada gitu ya. Tapi robot nari, robot taekwondo sekarang sudah ada gitu ya, untuk bidang olahraga ya. Jadi di situ less
facility care, artinya fasilitas-fasilitas dari untuk semacam home care itu relatif masih sedikit ya, masih banyak karena kalau home care itu kan lebih pada emosi gitu ya. Jadi kalau robot belum mampulah ke arah mampu misalnya berinteraksi dengan ini emosi yang diajak interaksi gitu ya. Kemudian social service ya. Kemudian ya tadi personal care tadi ya, food service ya. Robot yang masak belum banyak ya. Ada juga sih mungkin bisa, tapi untuk misalnya mau menyajikan suatu menggantikan chef itu juga belum ada gitu ya. Artinya masih sedikit gitu ya. Dan itu beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Jadi tidak semua pekerjaan bisa diambil oleh AI ya. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang memerlukan keahlian, intuisi atau inovasi dari seorang manusia. Jadi ya exposure-nya rendah terhadap AI gitu ya. Oke, kalau kita lanjut nih transformasi bisnis di AI ya. Jadi intinya AI tadi diaplikasikan dalam bidang bisnis, tujuannya untuk membantu fleksibilitas, misalnya membantu dalam pengambilan keputusan atau decision making ya. Jadi dengan AI kita bisa bikin bisnis intelligence yang komprehensif gitu ya, yang bisa membantu mengambil keputusan, misalnya apakah mengeluarkan produknya kapan, misalnya merilis produk barunya kapan, itu bisa dengan bantuan AI untuk membuat BI tadi ya. Masalah kecepatan proses, kecepatan produksi, kemudian termasuk skalanya, misalnya skala produksinya atau juga skala penjualannya ya. Itu bisa disimulasikan dengan AI tadi ya. Kemudian termasuk personalization-nya. Jadi misalnya kalau konsumen Indonesia itu senangnya misalnya produk yang seperti apa ya, artinya range produknya dengan harga berapa dan sebagainya itu bisa dipersonalisasi ya. Artinya nanti kaitannya dengan produksi, ternyata mayoritas penduduk Indonesia misalnya menengah ke bawah, sehingga produk yang akan laku banyak adalah jenis ini ya. Beda misalnya produk high end misalnya ya tergantung dari masyarakatnya berapa persentase dari populasinya yang akan menjadi target dari pemasarannya, sehingga itu semua bisa disimulasikan atau bisa dibuat sistem intelijennya dengan bantuan AI ya, dengan adanya big data tadi ya. Oke, kita ini lanjut lagi masalah rescaling. Rescaling intinya bagaimana kalau tadi kan misalnya banyak pekerjaan yang coba digantikan robot. Nah, bagaimana supaya orang tersebut tetap produktif, maka dia harus melakukan namanya rescaling ya. Dia menggunakan fusion skill. Jadi sekarang banyak orang yang mempunyai skill tidak hanya pada satu bidang ya. Karena dengan adanya AI tadi dituntut untuk mampu menguasai beberapa bidang sekaligus ya. Jadi rescaling itu diantaranya tadi mengupgrade misalnya. Tadi yang misalnya dari tukang las ya tidak hanya bisa mengelas saja, tapi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang kaitannya dengan misalnya pengelasan tadi gitu ya. Jadi di sini ada beberapa aspek ya. Jadi menurut Paul Doherty dan James Wilson mengidentifikasi 8 fusion skill. Jadi untuk tempat kerja, artinya skill-skill yang harus dimiliki atau fusion berarti kan gabungan ya, fusi itu gabungan ya. Jadi skill-skill yang harus digabungkan untuk mendapatkan sesuatu yang skill yang lebih bagus lagi ya, yang dibandingkan yang dipunyai sebelumnya ya. Ya, ini ada beberapa detailnya, ini bisa kita lihat. Yang pertama, rehumanizing time, ini memberdasarkan waktu untuk penelitian kreatif yang solutif untuk mengatasi masalah yang mendesak. Jadi penelitian kreatif dan solutif. Jadi tadi bagaimana misalnya menghasilkan suatu produk yang bisa memberikan solusi kepada masalah-masalah dasar gitu ya. Kemudian responsible normalizing ya, membentuk tujuan dan persepsi interaksi manusia mesin secara bertanggung jawab baik untuk individu, bisnis maupun masyarakat ya. Yang ketiga, judgment integration ya, kemampuan mengambil keputusan ketika mesin tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jadi mesin itu hanya memberikan luaran, tapi misalnya keputusannya tetap misalnya dikendalikan oleh manusianya itu sendiri. Artinya di situ perlu adjustment integration ya, mengintegrasikan antara tadi penilaian dari mesin misalnya, kemudian keputusannya terbaiknya seperti apa, itu harus dilakukan ya tadi integration ya. Kemudian intelligent interrogation, jadi di situ mengetahui cara terbaik untuk bertanya kepada AI ya. Jadi waktu itu sudah pernah
bahas tentang materi prompting ya. Jadi teknik kalau Anda mau mencari bertanya AI itu juga harus ada tekniknya. Bagaimana Anda memprompting artinya membuat pertanyaan supaya jawabannya itu sesuai dengan yang Anda harapkan gitu ya. Dan tidak bias ya, tidak terlalu umum, tidak terlalu general ya. Itu ada tekniknya ya. Jadi kalau kita di situ intinya untuk mendapatkan jawaban yang akurat ya Anda nanyanya juga harus lebih akurat gitu ya, lebih detail, lebih spesifik sehingga jawaban dari AI akan sesuai dengan permintaan Anda ya. Kemudian bot based empowerment ya. Di situ bekerja efektif dengan agent AI untuk memperluas kemampuan manusia dan menciptakan proses bisnis serta karir yang lebih baik ya. Jadi intinya AI sebagai partner ya, sebagai seorang kolega ya, atau agent AI tadi ya, yang bisa kerjasama ya untuk menciptakan suatu proses bisnis sehingga menghasilkan luaran yang lebih baik atau karir yang lebih baik ya. Jadi kira-kira misalnya Anda punya kemampuan apa saja, Anda coba chatbot dengan interaktif tadi misalnya untuk menjadi seorang misalnya Anda menjadi seorang data analis itu kira-kira harus paham apa saja ya sehingga nanti Anda akan di-guide ya. Anda harus menguasai misalnya statistiknya, menguasai tentang data manajemen dan sebagainya sehingga akan menjadi seorang menguasai skill programming ini itu dan seterusnya sehingga akan menjadi suatu ya proses tadi rescaling ya. Jadi kemampuan Anda di-upgrade dengan bantuan AI ya. Kemudian holistic atau mental and physical melding ya. Jadi manusia memahami cara mesin bekerja dan belajar sementara mesin mengumpulkan data kinerja pengguna untuk meningkatkan interaksinya. Jadi ya interaksinya tadi secara holistik ya. Kemudian reciprocal presenting, jadi mengerjakan tugas bersama AI dan manusia belajar keterampilan baru dan beradaptasi dengan proses yang melibatkan AI. Kemudian relentless reimagining, ya, disiplin untuk menciptakan proses dan model bisnis baru dari nol ya, bukan sekedar mengoptimalkan cara lama. Nah, jadi dari situ ada proses menciptakan proses dan model, artinya di situ ada kreativitas ya untuk supaya menjadi sesuatu yang baru lagi gitu ya. Kemudian ya ini bagaimana tadi misalnya apakah manusia akan kehilangan pekerjaan atau digantikan AI? Tidak semuanya tadi ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tadi ada most exposed, ada less exposed ya. Jadi intinya meskipun AI memiliki potensi untuk mengoptimalkan banyak tugas pekerjaan, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia. Jadi AI lebih mungkin untuk mengubah cara kita bekerja. Ya. Jadi bagaimana kita bisa bekerja lebih efisien, lebih efektif dengan bantuan AI. Ya. Termasuk misalnya dosen bagaimana menyiapkan materi pembelajaran dengan bantuan AI itu ya sudah dikerjakan. Termasuk juga mahasiswa bagaimana adik-adik itu bisa menjawab pertanyaan dengan contoh-contoh yang lebih lengkap ya dengan bantuan AI. Ya. Artinya AI juga bisa sebagai tutor gitu, sebagai alat bantu ya untuk membantu mengerjakan tugas-tugas Anda gitu. Jadi intinya beberapa tugas diotomasi menggunakan AI gitu ya. Jadi intinya tidak menggantikan tapi membantu ya. Poinnya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ya poin apakah AI akan menggantikan manusia? Nah, ini tadi poin yang perlu dipertimbangkan. Pertama, AI akan mengubah cara kita bekerja. Jadi mengotomasi tugas ya. Kemudian yang sifatnya rutin dan repetitif itu akan bisa digantikan oleh AI tadi ya, seperti tadi ada ngelas itu ya, atau misalnya sortir dan sebagainya, itu bisa ya, itu karena pekerjaan yang berulang dan repetitif gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan baru akan muncul, misalnya AI menciptakan pekerjaan baru yang terkait dengan perkembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sistem AI. Nah, kan sekarang ya, dengan adanya perkembangan AI maka sekarang perlu namanya AI engineer. Kalau dulu kan nggak ada itu profesi AI engineer. Sekarang ada AI engineer ya. Sama kan data science itu dulu belum ada. Data scientist, data analis itu ya. Dulu misalnya ya orang database saja atau analis saja. Tapi sekarang lebih spesifik lagi ya. Jadi itu pekerjaan baru yang muncul dengan adanya perkembangan AI ya. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan akan berubah ya. Jadi kalau Anda misalnya tadi dengan adanya beberapa tools itu ya no code dan sebagainya itu coding itu akhirnya bisa dibantu dengan AI gitu ya. Tapi tetap Anda harus misalnya paham gitu ya. Intinya kalau
Anda paham bagaimana apa kan membantu. Jadi Anda paham bisnis prosesnya, Anda bisa memecahkan dengan bantuan itu. Tapi kalau Anda nggak paham, tetap aja apa namanya luaran yang dihasilkan AI itu tidak akan related dengan tujuan dari bisnisnya seperti itu ya. Jadi keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, keterampilan interpersonal akan semakin penting ya di masa depan. Jadi tadi critical thinking, kemudian creativity ya, kemudian interpersonal skill itu adalah hal-hal yang tidak bisa digantikan AI dan itu harus dipunyai oleh setiap orang supaya tadi mampu mengoperasionalkan atau menggunakan AI secara optimal, secara bijak dan menghasilkan luaran yang bagus gitu ya, yang memang hal-hal seperti itu yang dituntut. Jadi tidak bisa menggantikan tadi di situ, justru Anda harus lebih berpikir kritis, keterampilan berperan dan kreativitasnya ya. Kemudian AI menjadi alat bantu ya. Jadi sekali lagi kalau Anda belajar pemrograman ya AI sebagai alat bantu saja ya. Jadi jangan apa-apa ditanya AI gitu ya. Jadi Anda harus tetap berpikir kritis, misalnya gimana sih cara optimalnya atau cara mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi. Nah, itu Anda tadi ada critical thinking-nya itu yang penting gitu ya. Kemudian pentingnya adaptasi. Jadi manusia perlu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI, termasuk memperoleh keterampilan baru dan memahami cara bekerja dengan AI ya. Jadi prompting itu adalah skill baru ya, yang dulu mungkin nggak ada karena kan dulu ya kalau orang tanya paling Google ya, dulu kan masih sebelum ada AI GPT itu kan Google ya. Google itu terbatas ya, tidak bisa lebih spesifik. Tapi dengan adanya generatif AI itu teknik-teknik tadi ya, bagaimana Anda menanya dengan teknik yang baik, dengan yang spesifik supaya menghasilkan luaran yang Anda inginkan lebih presisi atau lebih akurat gitu ya. Jadi teknik prompting itu ya harus adaptasi ya. Kalau dulu cuman tanya Google keywordnya apa, tapi sekarang harus lebih spesifik gitu ya. Kemudian ya tadi yang apakah AI akan menggantikan manusia ya, pekerjaan yang mungkin terpengaruh AI tadi yang sifat rutin dan repetitif, yang membutuhkan analisis data dan kompleks yang kompleks itu membantu menganalisisnya ya, tapi tidak bisa menggantikan ya. Sekali lagi tadi dalam kaitannya dengan memahami proses bisnis dan sebagainya itu ya critical thinking Anda yang diperlukan ya. AI hanya misalnya sebagai mesin sebagai data minernya gitu ya, atau data analisnya gitu ya. Kemudian ini contoh pekerjaan yang mungkin tidak mudah digantikan oleh AI ya, membutuhkan kreativitas dan inovasi tadi. Jadi desainer itu misalnya tadi ya, itu sulit digantikan AI ya, karena ya di bidang seni, desain itu misalnya merancang busana atau misalnya membuat suatu lukisan yang menarik, yang sesuai dengan konteks dan budaya misalnya, itu perlu orang-orang pada bidangnya gitu ya. Kemudian pekerjaan yang membutuhkan empati dan interaksi manusia ya. Seperti tadi misalnya kaitannya dengan layanan ya, dalam bidang pendidikan, kesehatan misalnya, empati membutuhkan misalnya psikolog itu susah digantikan manusia karena dia perlu empati, perlu ini misalnya gitu ya. Jadi kalau Anda ChatGPT bisa jawab, tapi yang memberikan saran atau pendekatan yang memerlukan empati itu, maka itu tidak bisa menggunakan emosi ya. Di situ tidak bisa ditiru oleh AI ya. Kemudian pekerjaan yang membutuhkan pertimbangan keputusan yang kompleks ya. Jadi kalau keputusannya simple, jika ini maka ini, itu pakai sensor, pakai ini, itu yang tadi mudah tadi ya, itu bisa diganti ya. Tapi pekerjaan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang kompleks itu masih sulit digantikan ya. Sebenarnya bidang hukum ya, manajemen dalam konteks yang lebih luas ya, itu memerlukan pengambilan keputusan yang kompleks dan sulit ditiru oleh manusia ya. Ya, ini ada beberapa misalnya kolaborasi AI dengan mesin ya. Dokter bisa menggunakan alat bantu untuk mendiagnosa pasien dan sebagainya ya, itu kolaborasi ya. Oke, kemudian ya masih banyak lagi ya, mengurangi beban rutin, meningkatkan inovasi, meningkatkan produktivitas dan customizasi personalisasi, itu adalah pentingnya tadi kolaborasi antara AI dengan manusia ya. Kemudian ini masih ada lagi efisiensi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudian pembelajaran berkelanjutan, itu adalah berkat dari kolaborasi manusia dengan AI ya. Kemudian ya
potensi kerugian kolaborasi ya, ada misalnya bias dan kesalahan. Nah, tadi kalau misalnya bias itu bisa terjadi karena misalnya data yang kita ajarkan kepada algoritmanya tadi tidak tepat, maka bisa menghasilkan keputusan yang bias ya. Kemudian ketergantungan berlebihan pada AI ya. Jadi kita tidak boleh terlalu tergantung pada AI ya. Makanya tadi kalau suatu masyarakat yang sudah sangat tergantung AI itu sebenarnya nanti akan malah justru bikin tidak produktif ya. Jadi malas, jadi ini semuanya karena sudah dimudahkan dengan AI. Itu sebenarnya tidak bagus ya, karena mengurangi critical thinking tadi ya. Kemudian privasi dan keamanan data ya. Jadi kalau kita menyerahkan semua data kepada AI dan data-data sensitif tadi tidak dilindungi dengan baik, maka itu bisa menjadi bencana ya, karena nanti akan menyebabkan terganggunya privasi dan sebagainya ya. Ya, ini tadi aspeknya, tantangannya keamanan data, resistensi terhadap teknologi baru, kebutuhan pelatihan ulang, etika dan keputusan. Itu beberapa tantangan di era AI ya. Oke, mungkin skip sedikit etika, misalnya gini. Kalau ada misalnya gini, robot mobil otonom misalnya, di situ ada melihat di depannya ada seorang ibu mendorong bayinya, di sebelah kanan ada misalnya 2 orang berjalan kaki misalnya. Nah, apa yang dilakukan? Ya, berarti kan di situ harus mengambil keputusan bagaimana menghindari misalnya tidak nabrak, tapi juga kalau misalnya dibelokkan tidak akan mengenai pejalan kaki. Nah, di situ perlu etikanya ya istilahnya gitu. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau yang misalnya di depan Anda itu istri dan anak Anda, apakah Anda tabrak, atau yang jalan itu misalnya mertua Anda, apakah Anda juga akan pilih yang sana gitu. Jadi pilihan A atau B ya. Tapi bukan seperti itu intinya. Jadi bagaimana misalnya mengambil keputusan supaya tidak ada yang dirugikan gitu ya. Jadi itu harus tadi etika dalam AI tadi ya. Oke, mungkin ini ya. Prinsip dan teknik moral yang dimaksud untuk menginformasikan pengembangan dan penggunaan teknologi kecerdasan yang bertanggung jawab. Intinya tadi keputusannya itu harus diambil dan bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti tadi explainability dan sebagainya, atau accountable dan sebagainya tadi ya. Oke, ini kode etiknya, nilai AI ya, pertanyaan kebijakan secara formal yang menunjukkan peran kecerdasan yang berlaku untuk pengembangan secara berkelanjutan bagi manusia. Jadi kalau di Amerika tadi badannya namanya NIST ya, National Institute for Standard and Technology, tapi kalau di Indonesia itu ada BSN, ada BSSN untuk keamanan ya, ada PIRKAN itu standarisasinya ya. Ya, ini ada beberapa, ini mungkin yang sedikit satu lagi nih Bu Julia ya, Silomar AI Principle ini yang umum ya, yang digunakan secara secara internasional ya. Jadi masalah dari bidang riset misalnya di situ riset goal-nya, riset funding, science politik link-nya bagaimana, riset culture dan risk avoidance-nya. Jadi prinsip-prinsip ini adalah pedoman, penilaian dan pengembangan kecerdasan buatan. Jadi kalau mengembangkan kecerdasan buatan ini beberapa pedoman ini yang harus dipatuhi atau harus ditegaskan ya. Jadi prinsip-prinsipnya ini menguraikan masalah pengembangan AI, etika dan pedoman untuk pengembangan AI yang bermanfaat untuk membuat pengembangan AI bermanfaat menjadi lebih mudah. Artinya tadi memenuhi human value maupun machine value. Mungkin itu Bu Julia yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, ini masih ada beberapa hal lagi. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Raden Supriyanto atas paparannya gitu ya. Ini kita sudah di penghujung program literasi tim teaching ya, terutama mungkin di semester ini ya Bapak-Bapak ya. Ini mungkin pertemuan terakhir untuk perkuliahan tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial. Nah, tadi kita sudah melihat paparan hari ini bahwa AI ini perannya memang banyak gitu ya untuk meningkatkan efisiensi di beberapa sektor, dan tadi sudah dibahas terkait di bidang manufaktur gitu ya. Nah, namun kita juga perlu mementingkan terkait etika dalam proses pemanfaatannya. Jadi kita tahu bagaimana tantangan terkait bias tadi, kemudian juga ada trust, baik itu trust machine dan juga trust human. Kemudian kita juga bisa melakukan pengawasan terhadap resiko-resiko menjadi perhatian utama dalam implementasi AI.
Nah, untuk adik-adik mahasiswa gitu ya. Nah, ini nggak cuma nambah pengetahuan aja gitu ya terkait apa itu AI, tapi juga kita harus sama-sama nih membangun cara bagaimana kita berpikir lebih kritis, lebih adaptif terhadap teknologi AI ini gitu ya. Nah, tadi adik-adik mahasiswa sudah diarahkan untuk melakukan reskilling, kemudian juga ada upskilling gitu ya. Nah, ini semakin penting karena kita nggak cuma menggunakan AI, tapi kita harus bisa berkolaborasi dengan AI, tidak hanya sekedar menjadi pengguna saja gitu ya. Nah, ketika kita nanti mengembangkan teknologi, ini tidak hanya menciptakan sistem yang cerdas, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi ini bisa memberikan manfaat, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, terima kasih untuk paparannya, untuk insight dan sharingnya kepada Prof. Sultan dan juga Bapak Raden untuk kesempatan pada hari ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi insight yang baik untuk mahasiswa gitu ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Tayangan hari ini dapat kembali disaksikan pada channel YouTube UGTV Official. Saya Julia Fajarianti, mewakili narasumber dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.